Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu literasi ICT. Literasi ICT berasal dari dua kata, yaitu literasi dan ICT. Menurut Mulyati tahun 2010 dan Setiadi tahun 2010 mengartikan bahwa literasi adalah sebagai kemampuan membaca dan menulis, sedangkan menurut Al-Wasilah tahun 2012 berpendapat bahwa literasi adalah praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Oleh karena itu, pakar pendidikan dunia berpaling ke definisi baru yang menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi sendiri dan sebuah pembelajarannya. Nah, perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini berkonsekuensi terhadap pengertian literasi yang kompleks dan beragam. Nah, yang selanjutnya, pengertian ICT atau kita bisa menyebutnya dengan TIK. Menurut Tinio sendiri, beliau mendefinisikan TIK itu sebagai seperangkat alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mendiseminasikan, menyimpan, dan mengelola informasi. Teknologi yang dimaksud termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran, yaitu radio dan televisi, dan telepon. Menurut UNESCO tahun 2004 mendefinisikan bahwa TIK atau ICT adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Definisi teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah ICT, Information and Communication Technology, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Nah, TIK sendiri itu mencakup dua aspek, yaitu meliputi teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi sendiri meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan pengertian dari teknologi komunikasi itu sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Nah, oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua buah konsep yang tidak dapat terpisahkan. Nah, dengan demikian, dari pengertian literasi dan pengertian ICT atau bisa disebut dengan TIK, dapat kita simpulkan bahwa literasi ICT merupakan seperangkat kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala hal yang berhubungan dengan teknologi atau segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Nah, yang selanjutnya ada urgensi literasi ICT dan media pembelajaran. Apa itu urgensi? Nah, di sini ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, urgensi sendiri adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Penguasaan ICT atau TIK sangat penting di era globalisasi saat ini. Zaman modern seperti sekarang ini pada abad ke-21 merupakan era di mana kehidupan manusia selalu berhubungan dengan teknologi dan informasi. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa pada tahun 2019 virus COVID-19 atau virus corona menyerang negara kita, negara Indonesia. Dan dengan tidak disengaja juga, kondisi pandemi COVID-19 ini terjadi pada era teknologi informasi yang sudah berkembang pesat. Nah, pada pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu segala aktivitas diharuskan untuk dikerjakan di rumah. Begitu juga dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM yang biasanya dilakukan secara tatap muka langsung di sekolah dan pada saat itu ditiadakan, sehingga segala kegiatan yang dilakukan para siswa di sekolah itu berubah hanya bisa dilakukan di rumah saja. Dan cara mengajar guru pun kepada siswa mendadak berubah menjadi dilakukan secara daring. Nah, pembelajaran daring itu sendiri
merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan jaringan internet tanpa tatap muka secara langsung antara siswa dan guru. Pandemi COVID-19 terus berlanjut sampai dengan sekarang, yaitu tahun 2022. Nah, kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara online terus-menerus. Maka para siswa itu muncullah rasa bosan dan jenuh ketika belajar di rumah terus-menerus. Nah, dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi ini atau pemanfaatan teknologi ICT dalam pendidikan di kondisi pandemi sangatlah diperlukan dan dibutuhkan, yaitu karena untuk memaksimalkan pembelajaran yang dilakukan oleh para siswa maupun guru itu sendiri. Nah, di sini seorang guru itu diharapkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membuat dan mengolah media pembelajaran yang melibatkan teknologi agar penyampaian materi pembelajaran lebih menarik, lebih hidup, dan lebih interaktif. Sehingga materi pembelajaran pun mudah dipahami oleh siswa dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Nah, di sini guru menjadi ujung tombak pemanfaatan ICT dalam pendidikan karena guru yang langsung berinteraksi dengan siswa itu sendiri. Nah, sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21, guru itu harus melek teknologi yang secara jelas mengisyaratkan bahwa seorang guru harus menguasai ICT, terutama ICT skill literasi, sehingga dengan adanya ICT atau dengan adanya kemampuan ICT itu sendiri, guru itu dapat menggunakan model pembelajaran kolaborasi dan multimedia. Literasi dalam hal ini tidak hanya sekedar memiliki perangkat lalu mampu mengaksesnya. Namun, literasi ini diartikan sebagai suatu kemampuan untuk membaca serta menulis, menciptakan, mendesain, maupun memproduksi. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa literasi bergerak dari sekedar mengenali dan membandingkan informasi ke tingkat yang lebih tinggi, yakni kemampuan berpikir kritis secara implisit dalam mempertanyakan, menganalisa, mengevaluasi informasi tersebut, kemudian mendesain, menciptakan, dan membuat informasi baru dalam bentuk atau format yang berbeda. Peningkatan literasi ICT bagi para pendidik atau bagi seorang guru itu merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dalam menyiapkan sumber daya pendidik yang mampu mendayagunakan ICT untuk optimalisasi proses pendidikan di lapangan. Nah, selain daripada itu, kebijakan pemerintah juga tentang kurikulum 2013 di sekolah, yaitu memperkuat media, juga menuntut guru lebih aktif dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi atau berbasis ICT. Media pembelajaran ICT itu merupakan proses belajar mengajar yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. ICT pada masa sekarang seperti sebuah wadah besar bagi berjalannya proses pembelajaran. Nah, di dalamnya itu terdapat peralatan teknis untuk mengemukakan atau memaparkan pengetahuan itu sendiri. Aspek yang terdapat di dalam ICT yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi mencakup proses pemaparan dan pengelompokan informasi, sedangkan teknologi komunikasi yaitu seluruh komponen yang mencakup pemakaian alat bantu untuk menyalurkan data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Nah, untuk saat ini, dengan adanya pembelajaran daring, biasanya seorang guru itu dalam proses pembelajaran menggunakan platform yang berbasis teknologi seperti Google Classroom, Zoom Meeting, WhatsApp Group, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, bila semula belajar mengajar dilaksanakan dengan luring, maka ICT ini sebagai solusi agar peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran dan dapat memperoleh keterampilan baru dalam bidang ICT sendiri. Materi berikutnya yaitu hakikat ICT. AC Suherlan mengemukakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya merupakan komunikasi yang transaksional yang bersifat timbal balik, baik di antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa dan lingkungan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Dari makna pembelajaran di atas, terdapat makna inti bahwa pembelajaran harus mengandung unsur komunikasi dan informasi. Dengan demikian, produk dan proses teknologi yang dibutuhkan dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik tersebut.
Dengan demikian, teknologi yang berhubungan langsung dengan pembelajaran adalah teknologi informasi dan komunikasi atau Information Communication and Technology. Teknologi informasi menekankan pada pelaksanaan dan pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, menampilkan data dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi elektronik terutama komputer. Makna teknologi informasi tersebut belum menggambarkan secara langsung kaitannya dengan sistem komunikasi, namun lebih pada pengolahan data dan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi menekankan pada penggunaan perangkat teknologi elektronika yang lebih menekankan pada aspek ketercapaian tujuan dalam proses komunikasi. Sehingga data dan informasi yang diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria komunikasi yang efektif. Sebagai contoh, salah satu aplikasi teknologi informasi dan komunikasi adalah video conference yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan networking antar klien dengan fasilitas internet. Pesan-pesan yang disampaikan oleh kedua belah pihak diterima, diolah, dianalisis, dan ditransmisikan oleh teknologi informasi sehingga sampai pada masing-masing pihak melalui internet dengan jaringan satelit. Peran teknologi komunikasi adalah mengatur mekanisme komunikasi antar kedua belah pihak dengan cara desain komunikasi yang sesuai, visualisasi jelas, pesan teks, suara video, memenuhi standar komunikasi, pengaturan feedback sehingga komunikasi berlangsung menjadi dua arah. Secara lebih ringkas, Martin mengemukakan adanya keterkaitan erat antara teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi lebih pada sistem pengolahan informasi, sedangkan teknologi komunikasi berfungsi untuk pengiriman informasi atau information delivery. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah memadukan kedua unsur teknologi informasi dan teknologi komunikasi menjadi teknologi informasi dan komunikasi. Dengan tujuan, siswa dan guru memiliki kompetensi untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengolah, menganalisis, dan mentransmisikan data dengan memperhatikan dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk memperlancar komunikasi. Dan produk teknologi informasi yang dihasilkan bermanfaat sebagai alat dan bahan komunikasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media dalam proses pembelajaran merupakan sebuah perantara sumber yang dapat merangsang pikiran dan kemauan, sehingga menimbulkan dorongan untuk terlibat dalam pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan sebuah proses belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. Dalam pembelajaran tentu dibutuhkan media sebagai penunjang dalam proses pembelajaran agar materi yang disampaikan dapat diterima baik oleh peserta didik. Menurut Daryanto, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat atau media yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran berlangsung, agar ilmu dan pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik, sehingga peserta didik yang dapat memahami pembelajaran dengan baik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk media pembelajaran. ICT mencakup berbagai teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti menyimpan, mengolah, menampilkan, hingga menyampaikan informasi serta berkomunikasi. Dilihat dari bentuknya, media pembelajaran dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada media visual. Media visual merupakan media yang melibatkan indera penglihatan. Media visual dapat disampaikan dengan menampilkan materi melalui foto, video, grafik, buku, maupun poster. Yang kedua ada media audio. Media audio merupakan media yang melibatkan indera pendengaran. Media audio ini disajikan dalam bentuk suara, seperti radio, tape recorder, dan player MP3. Yang ketiga ada project still media. Project still media merupakan media yang memerlukan sebuah proyektor untuk menampilkan informasi atau materi dalam bentuk gambar, tulisan yang tidak bergerak atau diam, seperti slide pada PowerPoint. Lalu yang keempat ada project motion media.
Project motion media merupakan media yang juga memerlukan proyektor untuk menampilkan sebuah informasi atau media dalam bentuk gambar atau tulisan yang bergerak seperti film, televisi, dan video. Selanjutnya ada manfaat dari media pembelajaran berbasis ICT adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kerangka pembelajaran lebih inventif, imajinatif, dan layak. Secara khusus, penemuan yang akan membuat siswa lebih tertarik dan terinspirasi dalam mengikuti latihan pembelajaran. Interaksi pembelajaran yang imajinatif tentunya juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Melalui media ICT juga memberikan manfaat bagi siswa untuk lebih dinamis dalam mencari data atau materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh seorang pendidik. Yang kedua, pemahaman lebih dinamis dalam mencari data tentang mata pelajaran yang dididiknya. Yang ketiga, pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga siswa dapat mudah memahami materi yang diberikan oleh seorang pendidik dan tujuan belajar pun dapat tercapai dengan baik. Berikutnya, ICT dalam pendidikan. ICT dapat menunjang optimalisasi sekolah karena potensi ICT cukup besar dalam bidang pendidikan. Di antaranya, yang pertama, ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Artinya, dengan ICT, sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya bahkan melimpah, baik ilmu pengetahuan inti dalam pembelajaran di sekolah maupun sebagai materi pengayaan pembelajaran. Pada fungsi ini, internet memiliki peran besar sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat diakses secara luas yang di dalamnya telah terkoneksi dengan ribuan perpustakaan digital, jutaan artikel jurnal, jutaan e-book, dan lain-lain. Yang kedua, ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Artinya bahwa pembelajaran saat ini lebih mudah dengan bantuan ICT. Untuk menghadirkan dunia di kelas dan dapat disajikan kepada seluruh siswa melalui peralatan ICT seperti multimedia dan media pembelajaran, hasil olahan komputer seperti poster, grafik, foto, gambar, display, dan media grafis yang lainnya. Pemanfaatan CD interaktif, video pembelajaran, multimedia presentasi, dan e-learning termasuk pada ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Yang ketiga, ICT sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ini, ICT sebagai sarana yang melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, terutama fasilitas-fasilitas yang bernuansa elektronik seperti laboratorium komputer, peralatan di laboratorium bahasa, ruang multimedia, studio rekaman suara, studio musik, studio produksi video dan editing. Yang keempat, ICT sebagai standar sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Setiap pemangku kepentingan harus memiliki kompetensi dan keahlian menggunakan TIK untuk pendidikan. Informasi merupakan bahan mentah dari pengetahuan yang harus diolah melalui proses pendidikan. Belajar mengenai bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien bagi pendidik, peserta didik, dan stakeholder. Belajar adalah proses seumur hidup yang berlaku bagi setiap individu atau manusia. 5. ICT sebagai infrastruktur pendidikan. Saat ini, bahan ajar banyak disimpan dalam format digital dengan model yang beragam seperti multimedia. Para pendidik, instruktur, dan peserta didik secara aktif bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Proses pendidikan seharusnya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Perbedaan letak geografis seharusnya tidak menjadi batasan pendidikan. 6. ICT sebagai pendukung manajemen pendidikan. Setiap individu memerlukan dukungan pendidikan tanpa henti setiap harinya. Transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Kualitas layanan pada pengelolaan administrasi pendidikan seharusnya ditingkatkan secara bertahap. Materi selanjutnya adalah ICT dalam pembelajaran. ICT memegang peran yang sangat besar dalam suatu proses, salah satunya dalam bidang pendidikan, untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dapat memiliki banyak kelebihan, seperti mempermudah dan mempercepat kerja siswa, sehingga menjadi lebih efisien, juga dapat menyenangkan siswa karena belajar dengan berinteraksi dengan warna-warna yang menarik, gambar, dan suara video, sehingga pembelajaran terasa sangat menyenangkan. ICT sebagai alat bantu dalam media pembelajaran. Penggunaan ICT sebagai alat bantu dalam media pembelajaran dapat sangat memudahkan proses pembelajaran itu sendiri.
Penggunaan media pembelajaran menggunakan ICT sebagai alat bantu juga harus didasarkan pada pertimbangan bahwa media tersebut harus dapat memfasilitasi terjadinya sebuah proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman materi peserta didik. Dengan menjadikan ICT sebagai alat bantu dalam media pembelajaran, guru dapat membuat dan menampilkan materi atau bahan ajar dengan lebih inovatif dan menarik, seperti media pembelajaran menggunakan PowerPoint untuk presentasi dan didukung oleh gambar dan animasi yang menarik. Yang kedua, ICT sebagai sarana belajar. Di zaman teknologi yang berkembang pesat seperti saat ini, kegiatan belajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas sekolah saja, namun dengan kemajuan ICT telah membuat proses pembelajaran dapat dilakukan di dalam kelas maya dalam bentuk electronic learning yang dapat dilakukan di rumah masing-masing peserta didik. Lalu yang terakhir ada ICT sebagai sumber belajar. Sumber belajar tidak hanya didapat melalui buku fisik saja seperti LKS dan modul, namun juga dapat didapat melalui internet. Di internet terdapat berbagai sumber-sumber informasi dan materi yang melimpah. Semua orang dapat mencari dan mengakses informasi yang ingin mereka cari di internet dengan mudah.